Herni. Sehat Bu Herni? Alhamdulillah sehat. Samulina Bapak Didin, kumaha Pak Didin sehat? Alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan sehat ya, selalu sehat dan berikan umur panjang ya Pak ya. Amin 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 Bu Herni. Gini Bu Herni kemarin malu ngobrol saya. Iya. Katanya Bu Herni besok akan melakukan praktek coaching ya? Iya betul Pak. Ya terus sejauh mana nih kira-kira persiapan Bu Herni untuk pelaksanaan praktek besok nih? Ya. Saya sedang mempersiapkan untuk praktek coaching besok. Saya sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot, kemudian juga saya mempersiapkan untuk kompetensi inti coaching itu sendiri, yaitu kesadaran penuh gitu ya. Terus saya juga insya Allah akan menyimak gitu ya, atau mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu sendiri Pak. Dan juga saya akan berusaha menggali potensi yang ada dalam diri coach gitu ya, untuk bisa menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach itu sendiri Pak. Iya, luar biasa, sepertinya Bu Herni sudah siap nih untuk melaksanakan praktek besok nih ya. Mudah-mudahan ya. Terus kira-kira nanti apa sih yang akan menjadi skala prioritas Ibu nih dalam peran Ibu sebagai coach kepada coach ini? Saya akan berusaha gitu ya, membuat sedemikian rupa supaya si coach tersebut merasa nyaman gitu ya, merasa mudah-mudahan kata-kata saya gitu terkontrol sehingga tidak ada muncul asumsi atau menjas gitu ya. Jadi harapan saya itu, prioritas saya itu membuat si coach itu merasa nyaman gitu ya, mengeluarkan unek-uneknya dan untuk mencari permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coach itu Pak. Oh iya, tepat sekali ya, saya sepakat. Kemudian yang terakhir nih, dari kegiatan besok kira-kira apa nih harapan yang ingin Ibu capai dari praktek besok? Ya. Harapan saya gitu ya, besok itu mudah-mudahan saya bisa mengarahkan si koci dan si koci tersebut bisa mengeksplor gitu ya, potensi-potensi yang ada dalam dirinya tergali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, ayo masuk Pak. Ya. Aduh, mohon maaf Bu, mengganggu waktunya nih. Oh, nggak apa-apa Pak, saya juga kebetulan lagi nyantai nih Pak. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu Herni, saya sehat. Gimana Ibu Herni? Alhamdulillah Pak, saya juga dalam saat ini sehat ya Pak ya. Pak Farid, kemarin kan Pak Farid WA saya ya. Kira-kira apa ya yang mau diobrolkan oleh Pak Farid? Ya, baik Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu. Ibu sudah meluangkan waktu di sini. Dan memang saya susah sih berbicara sama siapa ya. Dan ternyata saya pilih, wah Ibu ini kayaknya cocok ya untuk ngobrol ya, bicara tentang masalah anak. Jadi betul Bu, masalah yang saya hadapi ini berkaitan dengan anak. Karena anak yang saya kualifikasi ya, ternyata ada 2 orang yang memang jarang hadir. Jadi kalau misalnya saya lihat dari daftar hadirnya, 2 hari hadir, 1 hari nggak hadir, 2 hari hadir, 1 hari tidak hadir. Jadi ini tidak sama dengan yang lain. Apalagi kalau melihat aturan, di sini kan harus hadir sepenuhnya ya. Dan kalau dilihat lagi aturan yang lebih dalam lagi, ternyata itu bisa berdampak terhadap kenaikan kelas. Begitu Bu. Iya. Jadi Pak Farid ini punya masalah terkait anak didiknya gitu ya, yang Betul. jarang hadir. Kalau istilah Sundanya mah kehadirannya itu belang beton gitu ya. Betul. Iya. Kira-kira apa yang ingin Pak Farid dapat dari percakapan ini? Yang ingin saya dapatkan mungkin dapat solusi Bu ya. Karena dengan menggunakan pendekatan yang saya sudah lakukan ternyata tidak mempan. Dan mudah-mudahan Bu ya, Ibu bisa memberikan solusi terhadap saya dengan memberikan kepercayaan kepada Ibu untuk bicara ini Bu. Apa yang bisa dilakukan Pak Farid supaya anak tersebut mau ke sekolah seperti yang lainnya gitu ya, dia tertanam dalam dirinya untuk giat belajar seperti itu Pak? Jadi yang sudah dilakukan kan tidak mempan Bu ya. Iya. Ternyata
menurut pengalaman saya, anak ini harus dilakukan dengan tindak lanjut, yaitu dengan mengadakan pemanggilan orang tuanya. Di samping mungkin memberikan pemahaman kepada anak, kemudian melibatkan juga orang-orang tertentu lah di sekolah ini yang bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada anak tentang belajar dan pentingnya hadir tiap hari. Jadi yang bisa dilakukan oleh Pak Pari tersebut melalui pendekatan dengan pemanggilan orang tua supaya anak tersebut bisa hadir setiap hari gitu ya. Betul. Seperti yang lainnya. Nah, kira-kira Pak Pari ya idealnya gitu ya, menurut Pak Pari anak tersebut itu seperti apa gitu? Oh, idealnya Bu sama dengan yang lain ya, dan kita merujuk kepada aturan aja. Jadi anak tidak boleh banyak alpanya, bahkan izin juga kalau tidak memungkinkan jangan izin. Dan kalau saya baca aturannya itu kan anak tidak boleh lebih dari 5% Bu ya kehadirannya itu, ketidakhadirannya. Jadi kalau misalnya lebih daripada 10 atau mungkin 12 hari ke sana kan anak bisa gagal naik kelas gitu. Ya idealnya kan harus hadir setiap hari. Jadi kalau misalnya si anak tersebut ingin naik kelas gitu ya, jadi harus kehadiran itu harus memenuhi kriteria sekian persen dan tidak boleh alpanya itu lebih dari 5% begitu ya Pak Padit ya. Nah Pak Padit ya, kalau misalnya saya punya skala nilai gitu ya dari 1 sampai 10 gitu ya, kalau idealnya anak tersebut hadir tiap hari mengerjakan tugas gitu ya 10 ya itu nilainya. Kira-kira ini menurut Pak Padit anak tersebut saat ini berada di angka berapa Pak? Ini kan perkiraan dulu ya. Iya. Kalau lihat dari jejak rekam ketidakhadiran yang selama 3 minggu ini, anak ini mungkin masuk ke 4 sampai 5. Jadi ini sudah mulai kritis ya. Iya. Kalau dibiarkan begitu saja, ini ya dampaknya besar ya, tidak naik kelas juga berdampak kepada teman-temannya. Anak melihat rekannya seperti itu, berarti saya juga bisa, dengan pikiran saya juga bisa naik kelas gitu. Jadi bisa jadi bumerang Ya seperti itu ya bumerang Pak ya. semuanya. Iya. Jadi kalau anak tersebut dibiarkan gitu ya, bisa nanti berdampak pada yang lainnya, dan yang lainnya juga ya intinya bisa mengikuti perilaku dia gitu ya, Betul. jarang hadir tersebut gitu ya. Nah kira-kira Pak Parit ini gitu ya untuk memperbaiki anak tersebut kira-kira ingin di angka berapa gitu ya? Kalau dilihat dari skala itu ya, dia biasanya kan 10 ya. Iya. 10 kan yang terbaik. Iya. Tapi kalau misalnya hanya nyampe 8 ya, Iya. 8 udah bagus tuh. Iya. Jadi anak dalam waktu 1 semester, ya kalau 1-2 mungkin wajar Bu ya tidak hadirnya. Ditambah dengan semester berikutnya berarti 4 kali wajar saja. Gitu. Jadi di level 8 Bu. Di level 8. Jadi kalau misalnya di level 4 ke level 8 itu lumayan ya Pak ya? Dan luar biasa Bu. Iya, luar Berarti kan biasa. 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat. Nah, kalau melihat dari pernyataan Pak Parit tadi apa yang disampaikan gitu ya. Dan Pak Parit menginginkan si anak tersebut berada di level 8 gitu. Betul. Sementara saat ini menurut Pak Parit gitu, kalau melihat jejak rekamnya dia gitu, dia berada di level 4 atau 5 gitu. Atau 5. Nah, kira-kira gitu ya, apa yang bisa Pak Parit lakukan untuk membantu si anak tersebut ke level 8 seperti yang Pak Parit Iya. inginkan? Pertama Bu ya yang saya lakukan itu ya yang tadi yang saya sampaikan, ada komunikasi saya dengan orang tuanya, itu dengan pemanggilan kepada orang tuanya. Di samping mungkin di sekolah kan di backup dengan cara memberikan pemahaman ke anak pentingnya belajar, pentingnya hadir setiap hari, dan mungkin kehadirannya bukan menjadi sebuah kewajiban tapi kebutuhan, sehingga anak paham oh ini kan saya kebutuhan saya supaya bisa naik kelas gitu ya. Di samping itu mungkin kesiswaan, kemudian guru BK, kemudian wali kelas yang lain atau mungkin mata pelajaran lain yang ikut terlibat di kelas saya, dilibatkan, dan anak mungkin disiapkan atau diberikan pemahaman senyaman mungkin gitu, Bu, tentang pentingnya belajar atau hadir tiap hari di sekolah. Kalau saya menyimak dari apa yang telah dipaparkan Pak Parit gitu ya, padahal Pak Parit itu sudah banyak itu melakukan pendekatan, bahkan memberikan pemahaman akan pentingnya kehadiran gitu ya. Nah, menurut Pak Parit, kira-kira anak tersebut mau diperlakukan seperti apa ya? Iya, baik Bu. Jadi yang saya lakukan kan
ini panggilan orang tua, sementara informasi orang tua, jadi dia kan single parent Bu ya, jadi orang tuanya yang satunya sudah bercerai Bu ya, jadi anak jadi broken home, punya masalah dan sebagainya. Kemudian kondisi ekonomi tidak jadi masalah sebetulnya, dia termasuk yang menengah ke atas. Nah, adapun dari orang tua ada informasi anak tersebut memang harus diperlakukan spesial Bu ya. Ini kan masalah buat saya. Nah, yang akan saya lakukan adalah saya akan kerjasama seintim mungkin Bu ya, dengan pihak BK ya. Jadi anak mungkin dalam waktu tertentu mungkin istirahat atau mungkin setelah pulang dipanggil ke BK, diberikan penguatan, diberikan motivasi seintensif mungkin. Karena kabar atau informasi dari orang tua sudah jelas Bu ya. Tidak ada masalah di rumah, hanya mungkin karena orang tua itu bercerai itu Bu. Kurang kasih sayang seperti itu ya Pak ya. Jadi dari segi ekonomi sebenarnya dia tidak ada masalah gitu ya. Dan mungkin karena dia butuh perhatian khusus ya seperti itu. Dan sebagai solusinya mungkin Pak Farid akan berbicara dengan guru BK gitu ya, akan bekerja sama dengan guru BK. Nah kira-kira Pak Farid akan mengadakan kerjasama dengan guru BK itu kira-kira kapan Bapak ya? Ya. Saya sudah rencanakan, jadi kurang motivasi juga dengan kegiatan ini Bu ya, dengan obrolan ini mungkin 2 hari yang akan datang Bu ya, atau mungkin besok lusa ya saya lakukan. Tapi kalau sekarang hari Rabu, yang mungkin bisa Kamis atau Jumat gitu ya Pak ya. Iya. Baik, Pak Farid, dalam percakapan ini karena ini merupakan percakapan singkat gitu ya. Barangkali apa yang didapat oleh Pak Farid dari percakapan ini? Alhamdulillah Ibu ya, jadi dengan bicara begini saya mulai terbuka solusi-solusi yang harus saya lakukan ya. Dan seolah saya dituntun sama Ibu ya. Jadi yang pertama solusi mungkin ada Bu ya, walaupun walau alam apakah itu bisa terlaksana tidak. Jadi solusinya diadakan pemanggilan orang tua, kemudian kerjasama dengan BK, kemudian kesiswaan, kemudian guru yang lain yang terlibat, kemudian intensif dengan guru BK untuk melayani kebutuhan siswa secara terus-menerus. Baik Pak Farid, kalau begitu sampai ketemu lagi di 2 hari yang akan datang, atau bisa ketemu hari Senin ya Pak ya. Saya akan sangat ingin tahu ya bagaimana setelah percakapan persin ini, dan Pak Farid akan melakukan pendekatan dengan guru BK, dan saya juga akan mendengar kabar baiknya gitu ya, terutama mengenai anak tersebut. Mudah-mudahan anak tersebut bisa berubah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Farid. Terima kasih Pak Farid karena Pak Farid telah mengundang saya. Terima kasih kembali Ibu. Iya, dan mohon maaf ya apabila ada hal-hal gitu ya yang kurang berkenan ya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu permisi Bu ya. Ya, sama-sama ya, Pak. Ada kerja lain Bu? Pak, iya silakan Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, luar biasa ya. Saya berikan applause kepada teman-teman CGP ini ya, dimana pada kegiatan praktek hari ini, di mana Bu Herni berperan sebagai coach dan Pak Farid berperan sebagai coach ya. Alur ceritanya sudah sangat-sangat berjalan dari tujuan, kemudian diikuti oleh identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab ya. Jadi poin-poinnya sudah sangat berjalan ya. Hari ini dapat saya lihat dari catatan saya ini ya, yang saya dilakukan coach ini sudah bisa mengumpulkan semua permasalahan dan solusinya. Kemudian juga coach juga sudah sudah berhasil mendorong si coach dalam mengeksplorasi berbagai solusi dan memberikan penguatan. Jadi saya juga menyaksikan dengan sendirinya si coach itu dapat bercerita ya, sehingga terbuka pikirannya menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya ya. Dan khusus untuk Bu Herni yang berperan sebagai coach ya, luar biasa. Kira-kira nih Bu Herni, apabila nanti Bu Herni melakukan praktek coaching berperan sebagai coach,
langkah apa yang akan dilakukan untuk perbaikan gitu ya, untuk perbaikan di praktek berikutnya. Mungkin saya akan banyak berlatih gitu ya Pak, banyak berlatih, banyak belajar, dan mungkin juga saya akan sharing lagi dengan teman-teman lainnya gitu ya, supaya peran saya sebagai coach itu supaya lebih lancar lagi caranya, supaya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita seperti itu. Ya, tepat sekali, saya sepakat ya ibunya, karena kalau praktek coaching ini harus sering-sering dicoba ya, karena nanti lama-lama akan terbiasa, terutama bagaimana peran coach untuk memberikan kalimat-kalimat berbobot agar si coach ini bisa terus tergali potensi-potensinya ya. Terima kasih ya untuk Bu Herni dan Pak Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya Pak. Kumaha Pak Farid? Alhamdulillah sehat Bu, berkah lah ya. Oh iya. Oh iya Hmm, Pak. Kemarin Pak Farid besok mau praktek coaching ya Pak ya? betul Bu. Iya. Sudah sejauh mana Pak untuk persiapan praktek coaching besok Pak? Insya Allah Bu ya, alhamdulillah saya sudah berusaha untuk mempersiapkan diri. Pertama yang harus saya persiapkan yaitu menggali pertanyaan-pertanyaan dengan menggali informasi dari coaching. Yang kedua, saya akan menentukan tujuan ya, tujuan coaching ini apa. Kemudian yang ketiga, saya juga akan memberikan penguatan supaya si coaching yakin kemudian komitmen dengan apa yang disampaikan dia untuk menemukan solusi. Dan strategi yang digunakan juga mungkin akan dilakukan oleh si coaching. Wah, begitu lengkap ya persiapannya. Berarti persiapan untuk praktek coaching besok sudah sangat matang ya Pak ya. Kira-kira apa yang menjadi prioritas utama yang ingin Bapak lakukan terhadap coaching Pak? Nah, prioritas utama yang saya lakukan adalah saya akan menggali kemampuan, potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh coaching ya. Dan biasanya kan ini suka muncul secara spontanitas dan bisa dijadikan sebagai umpan balik bagi kita untuk menggali lagi apa solusi yang bisa digunakan ya. Iya. Kira-kira apa sih Pak penguatan Bapak terhadap coaching, dan apa harapan Bapak melalui praktek coaching besok itu Pak? Penguatannya yang pertama, di samping menggali tadi, setelah menggali saya akan meyakinkan dengan jawaban-jawaban coaching, kemudian juga memberikan motivasi ya. Kemudian juga dari jawaban-jawaban si coaching ya, kita kaitkan dengan komitmennya, apa tindakannya ke depan, kemudian kita kuatkan kembali. Dan harapannya ya solusi itu ada yang datangnya memang dari si coaching tersendiri. Iya. Oke deh kalau begitu. Selamat praktek coaching besok ya Pak ya. Ya, Semoga terima Bapak kasih, sehat Bu. dan tetap semangat ya Pak ya. Siap Bu, terima kasih banyak Bu. Iya Pak, sama-sama. Ibu mana Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Didin, mangga cari. Mohon. Aduh, siapa? Punten, aduh Pak Warid udah mengganggu nih. Iya, nggak apa-apa, saya lagi santai Pak, lagi istirahat. Oh, iya, waktu berarti nggak mengganggu ya Pak ya? Nggak mengganggu, Ya. ya. Syukur aja kalau nggak mengganggu. Ya. Pak Didin gimana keluarga? Sehat aja? Alhamdulillah Pak, semua sehat. Saya juga alhamdulillah sehat. Walaupun seharian lumayan di sekolah, pekerjaan banyak, tapi Pada merayap ya? merayap. Oke. Saya sudah bisa menyempatkan waktu. untuk- Gimana badmintonnya Pak? Badmintonnya masih juga? Aduh, badminton sekarang mulai agak ya tertolerir gitu Pak ya. Iya. Biasanya kan seminggu 2 kali, Betul. karena memang ada yang lebih prioritas utama, Betul. terutama ini tugas-tugas sudah semakin menumpuk. Iya. Ya sehingga ya saya paling bisa seminggu sekali gitu. Itu luar biasa Pak ya. Heeh. Jadi bisa apa namanya sehat lah ya. Iya, iya. Pak Didin, terima kasih ya sudah datang ke sini sesuai dengan apa kita WA kan ya. Iya. Katanya Bapak kan mau ngobrol di sini. Iya. Saya mau diajak bicara ke sana kemari katanya ya. Iya, iya. Ini Pak,
yang hari ini akan dibicarakan kira apa ya Pak ya? Oke, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Farid sudah bisa menyempatkan waktu ya untuk saya mau curhat ke Pak Farid. Intinya Pak, ada mungkin permasalahan pada siswa saya gitu kan. Saya kan mengajar di kelas 6, kebetulan sudah 2 bulan ini khususnya pada mata pelajaran matematika gitu kan. Ketika saya memberikan materi dan evaluasi kepada siswa saya khususnya pada yang berhubungan dengan konsep perkalian dan pembagian itu Pak, aduh saya bingung mesti bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Ya sebagian besar siswa-siswa saya tidak menguasai konsep dasar perkalian dan pembagian, yang akhirnya ketika saya memberikan evaluasi khususnya ketika materi soal-soal dengan tersebut sangat-sangat jauh yang diharapkan, ya, terutama standar KKM-nya saja masih sangat-sangat jauh gitu Pak. Jadi anak masih lemah Pak ya? Lemah. Betul Pak ya. Itu Pak kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, setelah saya mengamati dari praktek coaching barusan yang telah dilakukan, terima kasih kepada Pak Farid selaku coach dan Pak Didin sebagai coach ya. Kalau boleh saya apresiasi dari percakapan coaching barusan, saya acungkan jempol 2 ya, sangat luar biasa. Percakapannya mengalir bagaikan air gitu ya, mengalir bagaikan air. Dimana dalam percakapan tersebut ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach yaitu oleh Pak Farid itu alur ceritanya berjalan ya, dimana dimulai dari tujuan sudah diajukan pertanyaan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawabnya itu ada gitu ya. Kemudian begitu pula dari pihak coach gitu ya. Dari pihak coach menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach gitu ya, begitu berbobot dan membuka membuka peluang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan lancar dan dapat mengemukakan semua permasalahannya gitu ya, dan solusi selanjutnya dari coach itu sudah didapat, yaitu untuk mendorong coach dalam mengeksplor berbagai solusi dan memberikan penguatan terhadap coach gitu ya. Jadi dengan sendirinya coach tersebut dapat bercerita sehingga terbuka alam pikirannya untuk menemukan solusi. Dengan sendirinya coach tersebut dapat bercerita sehingga terbuka alam pikirannya untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya gitu yang digali oleh coach itu sendiri gitu ya. Namun sebelum ditutup ya dari pengamatan saya mengenai percakapan coaching barusan, saya akan bertanya kepada coach yaitu kepada Pak Farid gitu ya. Nah Pak Farid, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Farid apabila nanti Pak Farid akan melakukan coaching lagi, khususnya Pak Farid akan berperan sebagai coach gitu. Terima kasih Bu ya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi ini kan kegiatan ini memang memerlukan kesadaran penuh Pak ya, kemusatan penuh ya. Jadi yang saya harus persiapkan yang pertama tentu berdasarkan kompetensi inti ya Bu ya. Dari mulai fokus kitanya ke siapa, ke coach. Yang kedua juga kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga kita harus bersabar Bu ya. Kita harus menjadi pendengar yang aktif Bu ya. Di samping itu saya juga harus banyak belajar Bu, dan banyak berlatih dengan ya minimal yang CGP yang ada seperti ini, sehingga kalau sudah terlatih tidak latah, kemudian tidak grogi lagi Bu. Ya. Jadi kita intinya harus banyak bersabar menjadi Betul. pendengar gitu ya. Padahal kita aktif, tetap greget gitu jadi mendengarkan aktif itu apa yang disampaikan oleh unek-unek si coach tersebut ya. Baik, alhamdulillah ya, percakapan coach ini dapat berjalan dengan baik. Coach juga sudah terpecahkan masalahnya, ada pencerahannya sudah tercerahkan ya. Terima kasih ya
percakapan kecil ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.